Ya, aplikasi pinjaman online yang resmi yang legal di tahun 2024 ini tersisa 97 nama aplikasi pinjaman online. Ya, meskipun banyak orang sudah mengetahui ya, mana ajakah pinjaman online yang resmi dan juga tidak resmi, tapi kebanyakan juga memilih yang tidak resmi. Karena yang tidak resmi ini menurut pemerintah boleh tidak dibayar, boleh galbay dikarenakan pinjol yang tidak resmi ini artinya tidak berizin, tidak diawasi oleh OJK. Ya, tentunya meskipun begitu, di sini ada konsekuensinya dan juga keduanya juga di sini ada resikonya dan juga dari perbedaan kedua DC antara pinjol yang resmi dan juga pinjol yang tidak resmi. Oke, untuk yang tidak resmi ya, biasanya pinjaman online yang tidak resmi ini cenderung DC-nya ini tidak berani ya untuk mendatangi orang-orang yang galbay ataupun gagal bayar karena pada awalnya tadi dia sering spam lewat chat ataupun juga lewat telepon, bahkan sering menyebarkan data kemanapun ke kontak darurat yang ada di HP kita. Sekalipun kita mendaftarkan kontak daruratnya itu satu, tapi biasanya mereka ini bisa melihat ya siapa aja orang-orang yang berteman yang ada di kontak kita. Padahal kan kita cuma daftarin nomor handphone kita, kemudian kontak darurat. Nah, ternyata mereka ini juga bisa melihat kontak-kontak yang ada di handphone kita, itu saudara ataupun teman, siapa bos pun itu mereka bisa tahu. Nah, itulah kenapa mereka sering menyebarkan data. Dan dari situlah kesimpulannya bahwa DC lapangan ini yang dari pinjol yang tidak resmi biasanya tidak akan berani untuk datang karena tadi dia sudah menyebarkan data. Ya, kemudian untuk pinjol yang resmi sendiri. Ya, untuk pinjol yang resmi sendiri tentunya ini tidak aman untuk galbay ya karena dia sudah memiliki izin resmi ya untuk mendirikan namanya aplikasi pinjol tersebut dan perusahaannya ini berjalan. Ya, tentunya dari segi penagihan dari DC ketika telat bayar dan gagal bayar itu dia akan baik-baik. Baik lewat telepon, baik lewat email, pesan chat WA ataupun juga ketika mereka datang ke tempat orang yang meminjam. Tapi biasanya mereka tidak akan mendatangi kantor ataupun tempat di mana kita bekerja. Ya, meskipun si DC lapangan dari pinjol resmi ini datang, mereka ini pastinya tidak akan ada yang berkelakuan yang tidak diinginkan ataupun yang bersifat intimidasi. Ya, biasanya mereka akan datang dengan baik-baik karena mereka memiliki aturan. Itulah perbedaan dari pinjol resmi dan juga pinjol yang tidak resmi. Banyak orang yang sudah tahu pinjol yang tidak resmi dan yang resmi, tapi mereka memilih galbay untuk dipinjol yang tidak resmi karena ya tidak bakalan didatangi DC. Tapi itulah yang menjadi masalah adalah menyebarkan data ataupun menyebarkan KTP kita. Ya, kalau misalnya KTP kita disebarkan terus dibuat yang namanya pinjaman lagi, nah itu yang berbahaya. Entah KTP kita didaftarkan ke akun apa ya, entah ke pinjaman lagi atau ke yang lain lagi, itu bisa saja ya. Untungnya kebanyakan di sini aplikasi pinjol selain daftar menggunakan KTP ada juga yang namanya verifikasi wajah ya. Tapi tentunya kalau misalnya data kita sudah tersebar itu ya tetap rawan aja sekalipun tidak dipakai untuk pinjaman online. Orang yang menyalahgunakan data tersebut ada juga kan yang bisa didaftarkan ke akun-akun website-website yang lain gitu. Itu sih untuk dampaknya ketika kita galbay di pinjol yang tidak resmi sekalipun diperbolehkan galbay oleh pemerintah karena pinjol yang tidak resmi itu tidak berizin. Ya, meskipun seperti itu ya, keduanya yang resmi ataupun yang tidak resmi itu tentunya memiliki resiko tersendiri. Maka dari itu sebaiknya kalau tidak mepet-mepet banget, kalau tidak ada penghasilan tetap, kita tidak disarankan gitu ya untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online karena ya semakin telat bunganya semakin tinggi, dendanya juga semakin tinggi. Itulah yang membuat banyak orang yang stres ya dengan yang namanya utang yang tidak terbayarkan.